Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 9, Peramal bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1184. Secara luas mempraktekkan 7 pahala kebajikan bajik sehingga menapak di atas bunga dari 7 mestika. Semua manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Sifat manusia adalah hampir sama pada asalnya, tabiat yang membuat saling berbeda. Sifat manusia pada dasarnya memiliki sifat pencerahan, sebagaimana anak kecil yang polos dan murni. Dengan hati tulus dapat memasuki jalan kebenaran tanpa ternoda, sebagaimana cermin bulat dari kebijaksanaan yang terang dan murni. Dengan memiliki hakikat diri yang murni dan menuruti ajaran kebenaran dari prinsip, hakikat dharma, dan kebijaksanaan tercerahkan akan muncul di hadapan. Bersungguh hati dalam kehidupan manusia. Semua manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Kita semua pada dasarnya memiliki sifat hakiki Buddha yang murni, juga dekat dengan kebijaksanaan Buddha. Hanya saja kita telah dipengaruhi secara berkesinambungan oleh kerisauan dan kegelapan batin. Sifat hakiki murni kita semakin tertutupi oleh kekotoran noda batin dan kegelapan batin. Ini adalah tabiat. Secara perlahan memisahkan kita dari sifat hakiki, memisahkan kita dari sifat hakiki tatata. Di mana sifat hakiki tatata itu berada, mencakupi seluruh alam semesta dan alam dharma. Semua adalah sifat hakiki yang sedemikian adanya, namun kita tidak dapat menghayatinya. Alasan yang tidak dapat kita pahami dikarenakan kerisauan dan tabiat kita yang memisahkan kita, sehingga kita selalu hidup di kerisauan dan kegelapan batin, penderitaan yang tidak terkira. Oleh itu dikatakan, semua manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Ajaran Konfusius ini juga demikian memberitahu kita. Buddha Dharma mengajarkan tentang sifat hakiki. Sifat hakiki kita juga mendekati Buddha. Hanya saja kita selalu demikian, selalu bergumul di dalam kegelapan batin dan tabiat. Oleh itu, kegelapan batin telah menumpuk. Sangat disayangkan. Berjarak seberapa jauh? Sebenarnya tidaklah jauh. Dalam kehidupan sehari-hari, semua adalah prinsip kebenaran. Setiap saat berada di sifat hakiki yang sedemikian adanya, namun kita malah tertutupi oleh kegelapan batin. Tabiat kita mempermainkan kita, sehingga kita ditarik-tarik oleh tabiat kita. Kita harus bersungguh hati menghayatinya. Sifat manusia pada dasarnya memiliki sifat pencerahan, sebagaimana anak kecil yang polos dan murni. Anak yang sangat polos, umur masih kecil, sifat dasarnya demikian murni. Belum berintegrasi dengan manusia, masalah, dan benda di dunia. Begitu dilahirkan, demikian orang tua membesarkan kita. Mengikuti berjalannya hari demi hari demikian dilalui. Segala masalah kehidupan tidak ada hubungannya dengan anak, sehingga anak-anak ini, meskipun terlahir dalam keluarga yang miskin maupun keluarga yang kaya, anak yang masih kecil bagi dia tidak ada hubungannya sama sekali. Yang jelas, hanya mengakui keberadaan kedua orang tua ini. Ini adalah pikiran saat usia masih kecil, tidak terjemar oleh kondisi luar, sehingga polos dan murni. Akan tetapi, kita perlahan-lahan beranjak dewasa. Perlahan-lahan waktu, hari, serta manusia dan masalah demikian bercampur menjadi satu. Waktu, hukum alam membuat kita semakin dewasa. Perlahan-lahan tanpa disadari, permasalahan antara manusia pun mulai mendekati. Barulah mengetahui, mengerti untuk memilah. Kondisi keluarga orang lain, mengapa demikian baik? Kehidupan orang lain, mengapa demikian kaya? Sedangkan kondisi saya... Orang tua lain demikian terkenal,
memiliki jabatan tertentu. Mengapa orang tua saya demikian? Harus melakukan pekerjaan kasar, bekerja keras, tidak dipandang oleh orang lain. Pikiran sendiri sebagai anak dapat memahami bahwa orang tuanya demikian sulit. Diri sendiri harus lebih giat, bertumbuh dengan baik, menanggung beban berat orang tua. Ini disebut memiliki pengertian. Sifat dasar ini masih ada, juga tidak memiliki banyak kerisauan yang akan mencemarinya. Jika ada rasa membedakan, orang tua lain ada kekuasaan, ada keuntungan, ada nama, dan dapat perhatian banyak orang. Jika dibanding, saya merasa sangat malu dengan orang tua saya. Maka timbul rasa membedakan. Mulai terus-menerus ditutupi kerisauan dan kebodohan batin. Anak-anak mulai tidak belajar dengan baik, selalu berambisi. Sebersit niat yang menyimpang, setiap langkah pun salah. Inilah tabiat manusia, tabiat yang membuat saling berbeda. Sifat awalnya yang seharusnya begitu sederhana dan murni, bertumbuh seiring waktu. Dalam proses pertumbuhan ini terpengaruh oleh godaan nafsu terhadap manusia, masalah, dan benda. Kerisauan mulai tumbuh, tabiat semakin berat terhadap sifat hakiki yang murni. Semakin tarik, semakin jauh. Kebodohan semakin ditutupi oleh ketidaktahuan. Inilah kehidupan kita. Ini seperti Rahula, lahir di istana. Ayahnya, Pangeran Siddhartha, sejak awal sudah meninggalkan kehidupan berkeluarga. Nama Rahula diterjemahkan artinya hambatan. Dia memiliki 2 lapisan ring tangan. Yang pertama, dia menjadi rintangan bagi ibunya. Kedua, dia merintangi diri sendiri. Saat dia berada di dalam rahim ibunya selama 6 tahun, sejak pangeran meninggalkan istana, 6 tahun berlalu sebelum Yasodhara melahirkan. Ini menimbulkan keributan besar di istana. Semua orang mulai berdebat hebat tentang kesucian Yasodhara. Setelah perdebatan yang lama, mereka memutuskan hukuman mati untuk Yasodhara. Maka di dalam dupa yang membimbing sila dan samadhi, Yasodhara diselamatkan dari bencana. Karena api yang menyala berubah menjadi bunga teratai merah. Dalam cerita ini menjelaskan bagaimana cara mereka mengeksekusi dengan cara dibakar di atas tumpukan kayu. Mereka menggali lubang, membangun tumpukan kayu, dan memaksa Yasodhara untuk melompat ke dalam api, ke tengah tumpukan kayu yang mereka buat. Yasodhara walaupun sangat takut, tapi juga tidak berdaya, berteriak memanggil langit dan bumi, tapi tidak dijawab. Jelas-jelas adalah begitu murni dan suci, namun tidak berdaya, hamil selama 6 tahun. Sulit untuk berbicara, tidak ada cara untuk berdebat. Jadi hanya di tempat itu mengadu kepada langit. Saya selalu menjaga kesucian dan kesetiaan. Hari ini mengalami seperti ini. Ini juga sangat tidak berdaya. Anak dalam gendongan ini adalah sebuah nyawa. Jadi berharap langit dan bumi bisa menjadi saksi baginya. Dia suci. Hanya berharap langit dan bumi menjadi saksi untuknya bahwa dia suci. Di tengah-tengah itu, saat hendak melompat ke bawah, lubang api itu tiba-tiba api padam, dan bunga teratai yang muncul dari air yang bersih. Bunga teratai yang sangat besar menahan tubuh Yasodhara dan Rahula. Semua orang melihatnya, sulit dipercaya. Mengapa ada fenomena seperti ini? Semua orang beranggapan ini adalah membuktikan Yasodhara adalah suci. Anak ini adalah keturunan kerajaan. Jadi semua orang bagai menemukan harta karun. Segera menggendong anak itu membuktikan Yasodhara tidak bersalah. Dengan demikian telah membuat dia melewati hambatan ini, hambatan yang berbahaya. Karena demikian, Rahula di istana, semua orang menyayangi, semua orang melindungi. 6 tahun setelah Sang Buddha mencapai pencerahan,
Raja Sudodana meminta Pangeran Siddhartha supaya setelah menjadi Buddha kembali untuk membimbing rakyatnya. Sang Buddha menyetujui permintaannya, maka muridnya datang duluan menghadap Raja Sudodana untuk menjelaskan bahwa Buddha yang mencapai kebuddhaan adalah milik semua makhluk hidup di dunia, bukan milik istana dan milik keluarganya, tetapi sebagai ayah penuh kasih sayang bagi semua makhluk di dunia, menghadap Raja Sudodana dan menjelaskan bahwa setelah mencapai kebuddhaan berarti melampaui perasaan duniawi. Melampaui perasaan duniawi merupakan cinta kasih universal dunia, guru pembimbing bagi para makhluk. Raja Sudodana akhirnya mengerti dan menghormatinya sepenuh hati. Mulai dari Sang Buddha hendak memasuki kota dan dia masih jauh, Raja Sudodana sudah membawa para menterinya keluar kota dan menunggu di sana. Menunggu, kelihatan dari jauh para sangha yang lebih dari 1.000 orang, begitu agung, sudah mendekati kota kerajaan. Raja Sudodana melihat rombongan ini. Rombongan yang begitu agung perlahan-lahan telah sampai di tempat. Raja Sudodana juga berjalan perlahan-lahan ke depan. Kedua pihak bergerak maju ke depan perlahan-lahan, sampai Raja Sudodana melihat Sang Buddha dan para sangha. Hati Raja Sudodana makin takjub, sampai lupa semua hal. Lupa Sang Buddha yang didekatinya adalah putranya. Sudah lupa semuanya. Dalam hati hanya penuh rasa takjub dan hormat, dan tanpa disadarinya, dirinya bersujud di kaki Buddha. Raja bersujud, para menteri juga bersujud bersama, mengikuti hukum dan kebiasaan, menyambut yang dimuliakan Sang Buddha yang dihormati semua orang di dunia. Dengan demikian disambut masuk ke dalam istana. Mulai ratusan pejabat dan menteri, semua anggota keluarga raja datang mendengar dharma. Di antara ini memakan waktu yang sangat lama. Tentu saja Yasodhara melihat semua orang sangat sukacita, tetapi suasana hatinya sangat berbeda, sangat kompleks. Hati orang awam dan perasaan duniawi. Jadi dia menunda, tidak pergi untuk menemui Sang Buddha. Namun pada waktu yang sama seperti orang lain, dia juga sangat berharap pangeran di dalam hatinya masih Sang Buddha, masih seorang pangeran. Pangeran yang lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi terus berharap perasaan antara satu sama lain masih ada. Dengan menggunakan cara apa? Rahula. Dengan Rahula yang usianya masih kecil, dengan mendandaninya dengan imut seperti ini, sangat imut. Jadi dia memanggil keluar anak ini. Ayo, ayahmu ada di antara orang-orang ini. Pergi dan temui ayahmu. Juga tidak memberitahu di mana ayahnya. Tetapi karena kedekatan alamiah, tidak pernah terlihat siapa ayah kandungnya. Yang dilihat hanyalah sekelompok besar para biksu. Ketika Rahula keluar, semua orang menahan nafas untuk melihat apakah Rahula bisa mengenali siapa ayahnya. Anak kecil dan polos seperti itu, dia hanya terus berjalan di depan Sang Buddha. Di tempat itu, rasanya sangat dekat, menghempaskan dirinya ke dalam pelukannya. Sang Buddha mengajarinya harus bersujud, harus bernamaskara. Anak itu mulai patuh dan meninggalkan pelukan Sang Buddha lagi. Orang dewasa mengajarinya, harus begini bernamaskara, beginilah cara bersujud. Ini juga perilaku yang wajar manusia. Kerabat hubungan darah adalah demikian adanya. Semua orang lebih yakin Rahula ada hubungan darah Pangeran Siddhartha. Jadi semua telah memuaskan. Meskipun api berubah menjadi teratai, namun pada saat ini ketika Sang Buddha kembali ke istana,
setiap firasat dan keraguan telah terbuka sepenuhnya. Sang Buddha mulai membabarkan Dharma di istana. Setelah beberapa waktu, Sang Buddha berpikir para sangha tinggal di dalam istana. Kehidupan sehari-hari, tempat tinggal, akomodasi dan makanan, semuanya mewah. Demikian tidak baik. Para praktisi semestinya harus kembali hidup sebagai kelompok praktisi, kembali ke kondisi pelatihan diri mereka, karena demikian kembali membawa keluar para sangha tidak jauh dari istana, pergi ke dalam hutan di sebidang tanah itu. Di tempat tersebut menjalani gaya hidup sangha yang sangat alami. Namun senantiasa sering pulang ke istana karena Raja Suddhodana sudah menyerap Dharma ke dalam batin, telah memahami ajaran Buddha, berharap ajaran pangeran, ajaran Sang Buddha senantiasa disebarluaskan dan diajarkan di istana. Oleh karena itu, Sang Buddha senantiasa diundang masuk ke istana menerima persembahan dan membabarkan Dharma. Dalam masa waktu itu, Rahula sangat suka berada di sisi Buddha. Ketika Buddha datang masuk ke istana, Rahula akan ikut kemanapun Buddha pergi. Demikian ia ikut ke sana kemari. Suatu ketika, setelah Buddha selesai membabarkan Dharma dan berjalan keluar meninggalkan istana, Rahula juga ikut keluar. Ikut di sisi Buddha, mengikuti Buddha terus. Tidak mau pergi dari sisi Buddha. Ia bilang kepada Buddha, "Oh, Sang Buddha, kapan saya baru bisa berada di sisimu terus? Saya sangat senang berada di sisimu." Mendengar Rahula berkata demikian, Buddha pun tersenyum dan berkata kepada Rahula, "Secepatnya, suatu hari aku akan membawamu diserta di sisiku." Sejak hari itu, hal ini pun ada dalam pemikiran Buddha. Buddha akan meyakinkan Raja Suddhodana mengenai hal ini, karena anak ini masih sangat kecil, sedangkan Raja Suddhodana semakin beranjak tua. Bila setelah Raja Suddhodana wafat, bagaimana seorang anak kecil akan bisa meneruskan pemerintahan? Hal ini bukan sesuatu yang menggembirakan untuk suatu negara. Akhirnya, Sang Bhagavan, Sang Buddha, akhirnya berkata kepada Raja Suddhodana, menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Buddha berharap Raja Suddhodana dapat memandang melampaui perasaan kasih sayang keduniawian dan melepas ketenaran dan status kekuasaan. Buddha berharap Raja Suddhodana dapat menerima Buddha Dharma dan terbebaskan dari segala hal keduniawian. Raja Suddhodana juga memahami ini. Usianya juga sudah sangat tua. Tentu saja cucu raja adalah Rahula. Usianya masih muda. Masalah mengambil alih pemerintahan di masa mendatang tidak memiliki cara untuk memimpin negara. Biarkan saja, asalkan anaknya senang. Meskipun tidak menjadi raja bagi rakyat, tapi dia masih bisa menjadi raja Dharma, menjadi monastik, bisa menerima ajaran dan bimbingan dari Buddha, dapat menyelamatkan dan menyadarkan para makhluk di masa mendatang. Ini akan lebih baik dari hanya demi satu negara. Belum tentu juga dia bisa menciptakan berkah dan memberi manfaat bagi semua makhluk. Karena ada masalah sistem kasta di dunia. Lama-kelamaan menjadi masalah yang belum terselesaikan. Orang miskin masih begitu banyak. Untuk sebuah kerajaan sekecil ini, namun banyak masalah rumit, seharusnya membiarkan dia menjadi monastik, mendapat kebenaran sejati. Mendengar Buddha Dharma, ini baru menciptakan cinta kasih sesungguhnya. Dia sangat mencintai cucunya yang kecil. Melihat anaknya sendiri telah mencapai prestasi ini, telah menjadi makhluk tercerahkan yang agung di dunia, yang dihormati oleh semua orang di dunia.
Ini telah membuktikan bahwa tidak perlu terlalu melekat. Sebuah kota yang kecil demikian tidak bisa dibandingkan, sehingga dia bersedia sesuai dengan keinginannya. Buddha membutuhkan Raja Sudodana setuju tidak melukai hati Raja Sudodana. Melihat hal dan pikiran Raja Sudodana terbuka dan memahami Buddha Dharma telah masuk ke dalam batin Raja Sudodana. Tidak terjerat oleh cinta duniawi ini, Buddha sangat bersukacita, sehingga Buddha memanggil Sariputra dan Maugalyayana. Mari Rahula akan diserahkan kepada kalian berdua. Maugalyayana sebagai pengajar bagi Rahula, Sariputra sebagai guru Rahula. Jadi mereka berdua membimbing anak kecil ini. Ini adalah Sramanera. Sramanera yang paling pertama bagi Rahula. Rahula telah menjadi biksu. Namun, Sramanera cilik itu termasuk dalam kelompok biksu. Meskipun dia sangat lucu dan imut, namun sangat nakal. Nakal seperti ini, itu sangat lucu dan imut. Semua orang di dalam sangha menyayanginya. Dia adalah putra Buddha, seorang cucu raja, juga seorang biksuni di dalam keluarga kerajaan. Jadi melihatnya tumbuh dewasa, semua orang akan mencintainya. Karena itu dia menjadi sangat nakal dan memiliki kebiasaan menggoda orang. Kadang-kadang ada orang datang untuk mengunjungi Sang Buddha. Jelas bahwa Sang Buddha ada di dalam. Jadi memberitahu mereka di luar, Buddha tidak ada di sini. Buddha sedang melakukan perjalanan keluar, membuat orang-orang yang telah datang dari tempat yang jauh dengan rasa kecewa kembali. Jelas Sang Buddha tidak ada di sana. Jadi dia keluar dan berkata, Sang Buddha ada di vihara, bisa bertemu Sang Buddha adalah sebuah berkah. Setiap orang akan datang untuk melihat Sang Buddha, semuanya datang dengan sia-sia. Sering mempermainkan orang seperti ini. Perihal soal ini, Sang Buddha telah mengetahui berita ini. Suatu hari, Sang Buddha baru pulang dari luar, melihat Rahula menjadi sangat serius, tidak berbicara dengan Rahula. Begitu serius juga, masuk ke dalam dan duduk. Meskipun Rahula datang menghadap Sang Buddha, memberi hormat kepada Sang Buddha, menyapa Sang Buddha tetap sangat serius dan tidak menjawabnya. Dia melihat Buddha sangat serius. Rasanya dia sendiri juga menjadi panik dalam kondisi ini. Seharusnya sudah tiba waktunya untuk mencuci kaki. Rahula segera mengambil baskom berisi air dan kemudian jongkok di hadapan Buddha. Lalu memasukkan kaki Buddha ke dalam baskom air, membersihkan kaki Sang Buddha dengan lembut. Setelah membersihkan kaki dan mengeringkan, saat airnya mau dibuang, Sang Buddha berkata, Rahula, air yang setelah cuci kaki ini, kamu boleh minum. Rahula langsung melihat Sang Buddha. Ini tidak mungkin. Sang Buddha baru pulang dari luar. Kaki begitu kotornya, dicuci dengan air ini. Kakinya sudah bersih, tetapi airnya sudah kotor. Bagaimana saya bisa minum? Ya, Rahula, hatimu saat ini kotor seperti baskom air ini. Air awalnya bersih, tetapi karena kaki yang kotor, setelah membasuh kaki, air menjadi kotor. Sama seperti Anda. Awalnya Anda di istana. Anda muda dan polos. Hatimu sangat murni. Setelah menjadi monastik, tetapi Anda di antara para sangha. Setelah lewat beberapa waktu, bukan hanya hatimu yang tidak dimurnikan dengan benar, Anda bahkan juga mencemari hatimu ketika Anda memperlakukan orang seperti ini. Kebohongan semacam ini dan omong kosong. Saya tidak ada, Anda bilang saya ada. Saya ada, Anda bilang saya tidak ada. Omong kosong semacam ini mempermainkan orang, membuat semua orang, siapa yang akan percaya omongan yang Anda katakan. Anda ingin menjadi monastik,
Anda ingin mempelajari Dharma. Kedepannya, Anda juga seharusnya orang yang membabarkan Dharma. Tidak ada orang yang percaya ketika Anda berbicara sekarang. Anda sama dengan baskom air ini. Anda telah kehilangan sifat dasar menjadi manusia, kehilangan kepribadian Anda. Rahula berkata, "Saya mengerti." Sang Buddha pun berkata, "Ambil dan tuang airnya." Tetapi Sang Buddha berkata, "Rahula, ambil baskom ini dan isi dengan nasi." Rahula berpikir lagi, "Tidak benar Buddha, makanannya ada di dalam mangkok atau patra. Ember itu sebelumnya bekas cuci kaki. Airnya kotor, embernya juga kotor. Mengapa sekarang minta saya memasukkan makanan untuk dimakan?" "Benar Rahula, batin kamu sekarang sama dengan ember ini, sudah tercemar. Kamu tidak berpikir untuk mencucinya hingga murni, kamu sudah tercemari. Ember ini tidak dapat dimasukkan makanan, sama seperti batin kamu yang telah tercemari. Jika kamu tidak melewati beberapa pembersihan, batin kamu, tabiat buruknya masih tetap ada." Rahula makin menyesalinya. Kepalanya menunduk seperti ini. Tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Sang Buddha. Sang Buddha lalu dengan sekuat tenaga menendang ember. Rahula ketakutan. Melihat ember itu di sana berguling-guling hingga menelungkup. Sang Buddha lalu berkata, "Rahula, ember ini sekarang sudah telungkup. Apakah kamu masih bisa mengisi air di atasnya?" "Buddha, ember ini mau diisi air lagi, harus dibalikan kembali baru bisa diisi dengan air." Sang Buddha berkata, "Benar, ember ini jika seperti ini tidak bisa dimasukkan dengan air, juga tidak bisa dimasukkan dengan makanan, juga sudah kotor. Ember ini sekarang apakah ada gunanya lagi?" Rahula lalu berkata, "Ya, ember ini barang yang begitu kasar dan murah tidak berguna lagi, maka buang saja." Sang Buddha berkata, "Ini sama seperti kamu, sekarang sudah tidak berguna. Orang ingin membuangnya, sama seperti kamu, tidak tahu harus bertobat, artinya tidak ada gunanya. Kalau kita tidak berguna, kita akan dibuang. Sekarang orang-orang mencaci kamu. Pertama-tama, kamu menodai hatimu sehingga tidak bisa digunakan lagi. Tiada orang yang mempercayaimu lagi, dan kamu masih tidak mau bertobat. Ini membuatnya semakin tidak berguna. Kamu menganggap ember ini kasar dan murahan. Iya, sama seperti kamu, yang sudah menjadi orang yang tidak berharga. Kehidupan kamu sekarang tersia-siakan." Buddha mengajari Rahula dengan keras. Rahula pun mulai menangis. Ia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Buddha, "Buddha, saya tahu saya mesti bertobat. Saya mau dengan tuntas, bertobat dengan sepenuhnya. Saya mau membina diri. Saya tidak berani lagi. Tidak berani lagi mempermainkan orang lain seperti ini." Sang Buddha kemudian berkata kepadanya, "Ya, Rahula, saya akan menceritakan sebuah kisah kepadamu." Sang Buddha berkata, "Di masa lalu ada seorang raja. Negerinya sedang berperang dengan negeri lain. Beliau memiliki seekor gajah yang berani dan ganas. Ketika akan keluar untuk berperang, dia akan mengikatkan senjata yang sangat tajam di tubuh dan 4 kaki gajah itu, seluruh tubuh gajah, dan giginya juga diikat dengan tombak dan pedang yang tajam. Senjata yang demikian banyak, semuanya diikatkan ke tubuh gajah itu, agar gajah itu bisa ikut berperang. Akan tetapi, ketika gajah ini akan mulai ikut berperang, ia akan menyembunyikan belalainya dan kemudian menyerang ke depan dengan tubuhnya." Ketika Buddha bercerita sampai di sini, tapi Rahula tidak tahu artinya, Buddha berkata, "Ini adalah sebuah perumpamaan. Gajah itu sangat kuat.
Tubuhnya ditutupi dengan baju besi. Keempat anggota tubuhnya diikat dengan senjata tajam. Bahkan gadingnya memiliki senjata tajam. Namun titik terlemahnya adalah belalainya. Bahkan gajah tahu itu. Jika belalainya terluka oleh senjata, hidupnya akan berakhir. Jadi, gajah ini tahu untuk melindungi belalainya. Sebagai manusia, mengapa tidak berusaha melindungi jiwa kebijaksanaan engkau? Hidup terus berjalan dengan berlalunya hari. Sekarang, Anda berada di masa remaja Anda. Anda bukan lagi anak-anak. Sekarang adalah waktu untuk Anda untuk melindungi jiwa kebijaksanaan Anda. Rahula makin mengerti keseluruhannya. Sang Buddha, saya bertekad dan berjanji tidak akan lagi melakukan kesalahan. Ini adalah Rahula. Bagaimana Sang Buddha disiplin mengajarinya. Oleh karena itu, Rahula sebagai anak masih muda, polos dan murni, pada saat itu mulai dengan hati lurus dapat memasuki jalan kebenaran tanpa ternoda. Meskipun dari usia kecil sudah melepaskan kehidupan duniawi, setiap orang menyayangi dan memanjakannya. Meski suka usil mengerjai orang, pengajaran dan bimbingan yang disiplin dari Sang Buddha, dari demikian mulai dia benar-benar memasuki jalan kebenaran. Hati lurus tanpa ternoda adalah demikian. Cermin bulat. Kebijaksanaan agung cermin sempurna, dengan sendirinya jelas dan tenang. Tidak ada lagi benda kotor menodainya. Cermin hatinya dilindungi dengan sangat bersih. Kebijaksanaan agung cermin sempurna pada satu bagian masa terdahulu. Saya selalu mengatakan, kebijaksanaan agung cermin sempurna adalah cermin hati kita sangat bersih. Dengan memiliki hakikat diri yang murni dan menuruti ajaran, kebenaran dari prinsip, hakikat dharma, dan kebijaksanaan tercerahkan akan muncul di hadapan. Inilah kita manusia. Semua manusia pada awalnya memiliki sifat yang bijak. Sifat manusia adalah hampir sama pada asalnya, tabiat yang membuat saling berbeda. Rahula memasuki perkumpulan sangha di usia yang muda, sehingga sifatnya belum jauh dari sifat alamiah. Hanya tabiat buruk sesaat. Sang Buddha dengan tegas mengajarinya, sehingga dia segera memperbaiki diri dan mempertahankan hakikat sifat alamiah yang murni. Masih sama seperti awal, maka dapat meresap ke dalam batin dengan tulus, tanpa tercemar, cerminnya sangat jernih, hakikat diri yang murni, dan mengikuti ajaran Buddha. Dengan sendirinya semua prinsip kebenaran, kebijaksanaan tersadarkan, dan kebijaksanaan seluas samudra tercerahkan, dapat mengapung ke permukaan. Ini adalah Rahula. Kita harus menghayati dengan kesungguhan hati. Rahula adalah seorang yang beruntung. Di usia muda sudah dapat memasuki jalan ini. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, Bagawan sungguh sangat langka, memungkinkan aku untuk mengingat akan masa lampau. Dharma dari para Buddha yang tak terhingga, seakan-akan aku mendengarkannya pada hari ini. Aku sekarang tiada keraguan lagi, berdiam dengan tenang di jalan kebudaan. Menjadi pelayan adalah metode terampil, guna melindungi dan menegakkan Dharma bagi para Buddha. Sutra Teratai Bab 9, Peramal bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Ini Ananda menggunakan syair untuk membabarkan kembali, berharap semua orang bisa mengingat kembali. Ananda menjadi pelayan adalah metode terampil. Menjadi pelayan Sang Buddha sebenarnya pengajaran. Sang Buddha perlahan-lahan masuk ke batin Ananda. Ananda merupakan pelindung perbendaharaan Dharma. Inilah
metode terampil Ananda. Pada dasarnya, mempraktekkan jalan bodhisattva, tetapi menampakkan wujud Sravaka. Inilah Ananda yang juga mendapatkan peramalan Sang Buddha. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, pada ketika itu, Buddha memberitahukan Rahula, engkau pada masa kehidupan mendatang akan mencapai kebuddhaan dengan nama Sapta Ratna Padma Vikrantagamin. Sutra Teratai Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sekarang Ananda telah menerima peramalan. Selanjutnya memanggil Rahula. Rahula artinya hambatan. Tadi telah disampaikan hambatan. Namanya berarti hambatan, yaitu diri sendiri menghambat. Menghambat ibu, hambatan. Pada ketika itu Buddha memberitahukan Rahula. Rahula artinya hambatan. Ketika Buddha ingin meninggalkan kehidupan berkeluarga, ayahnya mengatakan kepadanya, apabila engkau memiliki seorang putra, aku akan mengizinkanmu untuk mengikuti tekadmu. Dikarenakan ada hambatan dari seorang putra, makanya tertunda dalam meninggalkan kehidupan berkeluarga. Ketika Buddha meninggalkan kehidupan berkeluarga, Raja, yakni Raja Sudodana, demikian mengatakan, jika kamu bersiteguh meninggalkan kehidupan berkeluarga, harus tunggu sampai kamu punya generasi selanjutnya. Ketika kamu benar-benar memiliki seorang putra, baru meninggalkan kehidupan berkeluarga. Inilah Buddha yang ingin meninggalkan kehidupan berkeluarga, tetapi Raja Sudodana tidak mengizinkan, sehingga Yasodhara hamil. Buddha demikian memiliki Rahula, sehingga dikatakan Rahula merupakan hambatan pertama Sang Buddha. Naskah sutra mengatakan, engkau pada masa kehidupan mendatang akan mencapai kebuddhaan dengan nama Sapta Ratna Padma Vikrantagamin. Engkau pada masa kehidupan mendatang yang sangat jauh, dikarenakan pada masa tahapan benih sebab secara luas mempraktekkan 7 pahala kebajikan bajik, sehingga pada tahapan buah pencapaian engkau akan menapak jauh di atas bunga teratai dari 7 mestika. Engkau pada masa kehidupan mendatang akan mencapai kebuddhaan dengan nama Sapta Ratna Padma Vikrantagamin dengan praktik dari 7 faktor pencerahan. 7 faktor pencerahan. Semua mengetahui 37 faktor pendukung menuju pencerahan. 7 faktor pencerahan. Dengan praktik dari 7 faktor pencerahan sebagai benih sebab, makanya buah pencapaiannya memiliki keagungan daripada bunga mestika. Di kehidupan mendatang namanya demikian mengagumkan, sehingga bunga merujuk pada praktek menakjubkan. Bunga merujuk pada praktek menakjubkan. Dari praktek sebagai benih sebab memperoleh buah pencapaian. Makanya dinamakan Sapta Ratna Padma Vikrantagamin. Menapak di atas bunga dari 7 mestika. Ini menandakan bunga harus melewati 7 bunga teratai. Inilah 7 faktor pencerahan. 7 faktor pencerahan, 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Semua yang ada di dalam 4 landasan perenungan, 4 usaha benar, 4 landasan kekuatan batin, 5 akar, 5 kekuatan, 7 faktor pencerahan, 8 ruas jalan mulia. Inilah 7 faktor pencerahan. Setelah melewati, baru bisa mencapai kebuddhaan. Ini memerlukan waktu yang lama. Sapta Ratna Padma Vikrantagamin dengan praktek dari ketujuh faktor pencerahan sebagai benih sebab,
Makanya buah pencapaiannya memiliki keagungan daripada bunga mestika. Bunga merujuk pada praktek menakjubkan, dari praktek sebagai benih sebab memperoleh buah pencapaian, makanya dinamakan Sapta Ratna Padma Vikrantagamin, menapak di atas bunga dari 7 mustika. Saudara sekalian, membutuhkan waktu yang lama, tetapi waktu kita tidak cukup. Kita harus bersungguh hati, kita harus mengulang kembali 7 faktor pencerahan. Inilah jalinan jodoh Buddha mencapai kebudaan, merupakan pondasi pelatihan diri. Bukan hanya 7 faktor pencerahan, semuanya 37 faktor pendukung menuju pencerahan, 7 faktor pencerahan sebagai perwakilan. Sebenarnya 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Harus semuanya, sehingga melatih diri tidak boleh kekurangan. 37 faktor pendukung menuju pencerahan sebagai pondasi kita, sehingga kita mempelajari ajaran Buddha harus senantiasa lebih bersungguh hati.